Resdianti, saya lulusan tahun 2015, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris Universitas Dharma Persada. Oke, awalnya itu saya juga nggak nyangka kalau skripsi saya bakalan diarsipkan di Manchester United Museum ya. Karena awalnya saya mengkontak Manchester United Museum itu untuk mencari sumber yang resmi terkait skripsi saya. Baik, saya kan mengambil jurusannya linguistik ya. Di dalam linguistik itu ada studi semiotika. Nah, semiotika inilah yang saya gunakan untuk menganalisa Manchester United yang direlasikan dengan loyalty of the fans. Karena pada saat itu Manchester United sedang sangat terpuruk. Meskipun saat ini juga sepertinya masih valid sih ya. Dan masih banyak fans yang tetap setia dengan Manchester United. Jadi waktu itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kurator Manchester United Museum yang sebelumnya sudah memberikan saya source atau sumber terkait skripsi saya. Karena waktu itu ketika saya sedang membuat skripsi, itu saya memerlukan source yang menceritakan tentang badge dan juga histori tentang Manchester United, yang mana pada saat itu website resmi Manchester United belum memberikan informasi tentang hal itu. Saat saya memberikan ucapan terima kasih, saya lampirkan juga skripsi saya di dalam email tersebut. Dan saat menerima balasan dari Manchester United Museum, kuratornya bernama Mr. Mark Willy, beliau menyampaikan bahwa skripsi Anda kami arsipkan di Manchester United Museum ya. Saya tentu saja sangat gembira ya. Lalu sebagai bukti bahwa skripsi saya betul-betul sudah diarsipkan di sana, beliau mengirimkan saya seperti sertifikat begitu ya, surat dari Manchester United bahwa betul skripsi saya diarsipkan di sana, di Manchester United Museum. Dosen yang ada di Unsada sangat membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Pada saat pengerjaan skripsi sebetulnya pembimbing pertama saya itu awam tentang sepak bola, tapi beliau tetap membimbing saya sebagai pembimbing pertama dan mengupayakan saya untuk mendapatkan bimbingan ekstra dari dosen lain yang mengerti tentang sepak bola. Dosen tersebut bernama Pak Renhatus. Mungkin adik-adik yang masih ada di Unsada mengenal beliau ya. Beliau itu bukan fans Manchester United, fans tim lain, tapi beliau tetap berkenan untuk membantu saya menyelesaikan skripsi saya yang membahas tentang sepak bola melalui kacamata semiotika. Tantangan terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini tentu saja di momen setiap malam minggu atau setiap match Manchester United, terus ya tahu sendiri ya hasilnya seperti apa gitu. Sebenarnya sih kita kalau pas lagi momennya bagus, kita jadi semangat gitu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tapi memang momennya tuh Manchester United memang lagi terpuruk gitu ya. Tapi kita tetap harus semangat juga biar selesai, skripsinya selesai, dan juga kita tunjukin bahwa emang meskipun terpuruk, saya pun sebagai fans tetap nonton gitu, walaupun ya dalam hati gregetan atau gimana, tapi itu manusiawi ya, wajar. Tapi kita tetap nonton, tetap support timnya. Tapi kalau memang timnya mainnya jelek ya kita, tapi bukan menjelek-jelekan ya, bukan menjelek-jelekan, tetap berkomentar yang dengan baik dan santun juga sih. Karena mau gimana pun mereka pasti sudah memberikan yang terbaik, apalagi kita lihat di situ pelatihnya dan juga pemain-pemainnya sudah berusaha dengan cukup keras. Jadi waktu saya menyusun skripsi, teori yang saya gunakan itu dari semiotika ada saussure. Saussure itu
menjelaskan tentang tanda dan penanda, signifier and signified. Tapi dosen pembimbing saya menyarankan jangan cuma melihat hanya dari satu teori. Jadi saya pun mengambil teori lain itu dari Roland Barthes dan juga dari Peirce. Ada simbol, sign, and index, kemudian juga ada konotasi, denotasi, dan mitos. Mitos di sini itu bukan cerita-cerita khayal gitu ya, tapi lebih pada konsep kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang secara alami itu merepresentasikan sesuatu. Contohnya kayak ketika saya mengucapkan Sir Alex Ferguson, teman-teman pasti ingatnya Manchester United gitu ya. Tapi jauh sebelum Sir Alex ini menjadi manajernya Manchester United itu punya yang namanya Sir Matt Busby. Beliau ini coachnya Manchester United di awal Manchester United berdiri dan sangat dikenal pada era itu. Apalagi waktu itu setelah kejadian tragedi Munich, di mana banyak pemain Manchester United yang meninggal, beliau juga lah yang berperan penting untuk membangkitkan kembali semangat kembali Manchester United. Selain itu juga saya menelaah dari teori warna. Kenapa sih kita pakai warna merah? Karena Manchester United itu mau ngasih tahu ini we are bold gitu. Kita berani, kita brave. Dan kenapa kuning? Karena kita loyal, kita tuh setia mau apapun yang terjadi. Jadi terpuruknya Manchester United itu nggak cuma sekarang, jauh sebelumnya saat Munich tragedi itu juga mereka terpuruk, tapi akhirnya mereka bangkit. Nah sekarang ini ketika mereka terpuruk pun fans itu nggak ada yang pergi karena kita masih menanti, kita masih yakin bahwa we don't know, in some of other time maybe Manchester United will be stronger, will be in the top of the league again. And ya itulah yang pasti diharapin sama semua fans, nggak cuma saya. Selain itu juga ada satu teori yang saya pakai untuk loyalty-nya, saya pakai teori Maslow yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Itu yang saya pakai di situ. Jadi tidak hanya semiotika, tapi juga loyalty-nya kita pakai di situ. Tetap semangat dan nikmati proses ini, jangan menyerah. Revisi itu revisi itu kan emang harus dijalani ya. Jadi revisi bareng teman, dinikmati, have fun, karena nanti kalian bakalan kangen sama momen-momen itu. Ngerjain bareng bersama teman-teman, dan saat udah lulus kalian pakai toga bareng, itu adalah momen yang paling momen yang paling bahagia buat kalian. Oh, we did it, kita udah sampai sini nih, kita udah berhasil. Dan semoga adik-adik yang ada di Unsada bisa mencapai apa yang diharapkan, mencapai yang diinginkan, dan mengharumkan nama Unsada.